Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mereview keadaan tanaman padi saya. Pagi ini tanaman padi Inpari 32 pada usia 64 hari setelah tanam. Padi-padi saya sudah mulai merunduk, artinya sudah mulai mengisi, dan ini kondisinya hampir seluruhnya sudah keluar malai. Terlihat sekali masih hijau dedaunannya. Ini yang ada di tepi pematang sudah merunduk, berarti padi-padi ini sudah selesai melakukan penyerbukan. Tetapi ada sebagian padi-padi saya ini baru keluar malainya, pertanda ini masih tegak malai-malainya, belum terjadi penyerbukan. Kita tunggu setelah terjadi penyerbukan, akan saya lakukan penyepraian. Karena dari hasil pengamatan pagi ini ada sedikit kaper yang semestinya perlu dilakukan penyepraian. Akan tetapi karena sebagian padi baru saja keluar malainya, terpaksa ditunda penyepraiannya. Dikhawatirkan kalau kita lakukan penyepraian akan mengganggu penyerbukan, karena di dalam amunisi penyepraian itu ada pestisida, dan pestisida itu dikhawatirkan ada percikan-percikan yang masuk di dalam bulir-bulir padi yang terbuka itu, akhirnya bisa tercemar dan tidak terjadi penyerbukan. Pada akhirnya bisa mengakibatkan hampa, bulir-bulir tersebut tidak bisa berisi. Sementara kondisi air masih mencukupi. Nanti setelah terjadi penyerbukan akan saya lakukan pengeringan. Kita buang airnya sehingga tanah akan sedikit mengeras dan memperkuat akar tercengkeram oleh tanah-tanah, sehingga mengantisipasi terjadinya roboh. Sahabat petani baru, ini di ujung pematang saya tanaman padi yang di sebelah sini. Ini bekas tempat persemaian, kondisinya luar biasa subur, sehat.
dan male-male juga sudah mulai merunduk. Ini yang anakan baru saja keluar malenya, semoga cepat terjadi penyerbukan. Alhamdulillah anakan-anakannya juga produktif. Sahabat petani baru, perlu diketahui bahwa bertanam padi memang butuh perawatan, dan ini di masa-masa kritis perlu sekali pemantauan. Tiap pagi saya upayakan memantau kondisi padi untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Alhamdulillah banyak sekali male-malenya. Semoga sampai panen padi aman, tidak terjadi serangan-serangan hama maupun penyakit. Bila kondisinya memungkinkan, insya Allah nanti sore akan saya melakukan penyepraian. Karena di sekitar persawahan ini tanaman padi dari sahabat tani banyak terserang sundet, terserang beluk, banyak yang hampa. Ini sebagian dari tanaman padi saya juga ada yang terkena beluk. Semoga tidak berkembang. Oleh karena itu kaper perlu segera diberantas. Dan ini kondisi padi yang di sebelah sini baru saja keluar male, dan sebagian lagi belum keluar male, karena ini adalah padi-padi dari sulaman. Karena kemarin yang sebagian sini mengalami gangguan karena pada awal tanam mengalami asem-aseman. Ini sudah sangat sehat, dan kondisi pagi ini padi yang sebelah sini bunting, sebentar lagi akan keluar male. Sudah kelihatan bermunculan male-malenya. Ini male-male yang dari tanaman padi yang saya lakukan penyulaman, dan anakannya juga cukup banyak. Yang sebelah sini baru saja keluar male. Alhamdulillah banyak sekali male-male yang diproduksi oleh padi saya. Sahabat petani baru, tanaman padi saya ini kita lakukan pemupukan seperti biasanya. Di antaranya adalah pupuk nitrogen, urea,
lalu Potska ditambah ZA, dan penyepraiannya juga saya tambahkan pupuk daun, diantaranya adalah MKP, NPK, dan KNO3. Sementara pestisidanya pada awalnya saya gunakan spontan untuk membasmi kaper-kaper, serangga-serangga yang mengganggu tanaman. Lalu obat jamur, karena kemarin ada sundet, spontan saya ganti dengan Spontan King. Obat jamurnya saya gunakan Nativo. Pada awal tanam sekitar 30 HST terlihat sekali gulma di tanaman padi saya ini. Banyak sekali lompongan dan jenis gulma yang lain. Untuk pemberantasan gulma saya gunakan obat rumput yang luar biasa bagus dan harganya juga sangat mahal, akan tetapi karena keampuhannya gulma bisa bersih. Ini terlihat tanaman padi saya tidak ada rerumputannya. Saya percayakan untuk obat gulma saya gunakan Novlac. Tidak terlalu lama rerumputan seperti lompongan segera bereaksi. Lompongan langsung kondisi tanamannya lemas lunglai dan pada akhirnya patah dan mati. Untuk rerumputannya juga demikian, langsung lemas batangnya dan mati. Jadi tidak mengalami kering rerumputan tersebut, gulma tersebut, tetapi langsung batangnya lemas dan kadang ada yang patah dari pangkalnya dan mati. Untuk obat gulma tersebut tidak mempengaruhi tanaman padi, jadi padi tetap sehat dan gulmanya mati. Tidak ada padi pun yang lemas lunglai, tidak ada. Jadi luar biasa ampuhnya. Sahabat petani, baru saya rekomendasikan. Jadi kalau ada gulma gunakan Novlac, meskipun mahal tapi secara hitungan matematis lebih menguntungkan dibanding kita menggunakan tenaga manual. Karena biaya tenaga kerja untuk
maton itu mahal dan mungkin tidak cukup sehari. Kalau menggunakan Novlac kita spraykan sekali saja dan itu luar biasa hasilnya. Sahabat tani baru, ini kondisi di pematang sebelahnya juga sudah keluar male-male dan merunduk. Hanya saja ini yang tadi yang awalnya terkena asem-aseman baru saja keluar male. Semoga male-malenya bisa melakukan penyerbukan. Pemandangannya luar biasa. Di kejauhan sana nampak Gunung Muria, sangat jelas sekali. Nanti setelah terjadi penyerbukan, ini airnya perlu saya buang. Karena sudah mencukupi. Kalau nanti airnya tidak dibuang, nanti tanah lembek terus dan akan menghambat proses pengombian dan akan mengakibatkan lubang yang dalam yang diakibatkan oleh roda kombi. Ini malainya dari anakan, dari induknya sudah keluar. Ini induknya sudah merunduk, anakannya baru keluar malainya. Sudah merunduk, daun benderanya tegak berdiri. Masih proses produksi. Ini sahabat tani, anakan-anakannya luar malainya. Semoga anakannya juga produktif sehingga nanti akan menambah produksi padi saya. Ini perkiraan 20 hari ke depan sudah tua dan bisa dipanen. Tinggal menunggu kondisi lahan bisa ditanami
palawija apa tidak, karena masih dalam kondisi basah. Rencana akan kita tanami kacang hijau. Demikian sahabat tani, baru review padi saya pada pagi hari ini. Inpari 32 pada usia 64 hari setelah tanam. Semoga Pak sahabat tani tetap semangat, tetap beraktivitas. Semoga berhasil semuanya, amin. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bagi sahabat tani semua, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.